Ikhlasul amal. Hadir. Fayakum ma'rifah. Hadir. Nikmatus sholihah. Hadir. Suci Raifatun. Hadir. Aprilia. Hadir. Medina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan keselamatan dan kesehatan untuk kita semua. Amin. Baiklah, sebelum Ibu memulai pelajaran, akan Ibu presentasi terlebih dahulu. Ikhlasul amal. Hadir. Fayakum ma'rifah. Hadir. Nikmatus sholihah. Hadir. Suci Raifatun. Hadir. Aprilia. Hadir. Medina. Hadir. Hadir semua ya. Hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum Ibu mulai pelajaran pada sore hari ini, Ibu minta di atas meja hanya ada buku matematika, ada LKPD matematika, ada catatan matematikanya. Sudah? Sudah. Dapatkan bajunya. Apabila ada sampah-sampah di sekitar, bisa dibuang terlebih dahulu. Sudah. Oke. Sebelum memulai pelajaran pada sore hari ini, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Bisa memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan budaya masing-masing. Semoga pembelajaran pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Anak-anak siap belajar matematika? Siap, Bu. Siap belajar matematika? Siap. Oke, siap semua ya? Siap. Anak-anak suka nggak nonton film fiksi? Suka. Kalau kan suka nonton film fiksi, mungkin kalian pernah dengar atau nonton film berjudul The Matrix. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, film ini sangat populer di zamannya, sekitar tahun 2000-an. Kalian udah pada lahir belum? Sudah. Oke, mungkin masih kecil ya saat Iya. itu ya. Nah, pada film The Matrix ini menceritakan tentang umat manusia yang dibawa ke dunia Matrix. Nah, Matrix sendiri itu apa sih? Matrix menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kerangka. Matrix sendiri dikaji dalam berbagai bidang, ada di bidang ekonomi, teknologi informatika, seni, bidang matematika, dan sebagainya. Nah, di
di sini kita akan mempelajari tentang matriks di bidang matematika. Tujuan pembelajarannya untuk apa sih? Yang pertama, agar kita mengetahui konsep matriks. Yang kedua, kita bisa mengoperasikan matriks. Dan yang ketiga, kita bisa menyelesaikan masalah matematika yang berhubungan dengan matriks. Oke, ngomong-ngomong film The Matrix tadi, Bu Ira punya kisah yang gak kalah menarik sama film The Matrix. Judulnya The Matrix World, yang akan Bu Ira sajikan dalam bentuk video berikut ini. Kalian amati dan catat hal-hal penting yang ada pada video berkaitan dengan matriks. Bunyi bel menggema di penjuru sekolah, pertanda waktu pulang telah tiba. Para siswa SMA itu berjalan keluar dari gedung sekolah. Nampak seorang anak laki-laki yang berjalan sembari cemberut dan meremas kertas di tangannya. Mamat adalah namanya, seorang siswa kelas 11 yang sedari tadi menampakkan wajah kusutnya itu. Setelah jam sekolah berakhir, ia langsung berjalan untuk pulang ke rumah. Di kamar, Mamat menenggelamkan wajahnya malas dan kesal. Di depannya tampak remasan kertas yang sedari tadi dibawanya itu. Ia membuka remasan kertas di tangannya, lalu menghela nafasnya kasar. Mengapa nilaiku seperti ini, ujarnya marah terhadap dirinya sendiri melihat nilainya yang mendapatkan 30. Mamat kembali meremas kertas itu, lalu melemparkannya ke pojok ruangan. Mamat terkejut melihat kemilau pada remasan itu. Tiba-tiba kemilau itu semakin menyebar. Kilauan cahaya yang silau itu membuatnya harus menutup mata dan sejenak Mamat terpaku. Di mana ini? Aku ada di mana? Terdengar klasik di pendengaran. Suara hentakan kaki terdengar mendekatinya. Kerutan di dahi tanda rasa takut pada dirinya, hingga ku dengar suara berat menyapa kepala. Hei nak. Aku menolehkan kepalaku menghadap seorang pria parubaya yang menatapku minat. Iya, Anda siapa? Pertanyaan itu langsung terlintas di benaknya. Pria itu terdiam sebentar. Kau tak tahu aku? Tanya si pria parubaya penuh kecewa. Mamat menggelengkan kepalanya tanda tak tahu. Aku adalah Arthur Cayley. Siapa Arthur Cayley? Batin Mamat menatap pria bernama Arthur Cayley dengan penuh tanya. Ayo ikuti aku, ujar Arthur Cayley setelah melihat raut tanya di wajah Mamat. Sambil berjalan, Arthur menceritakan kepada Mamat. Sekarang kita berada di matriks rumah. Akulah yang menemukannya, ujar Arthur. Aku menemukan matriks saat berusia 17 tahun. Hal itu bermula dari rasa penasaranku, hingga aku menghubungkan ide-ide yang kupunyai, sehingga pada tahun 1859 di Inggris, aku memperkenalkan gagasan matriks untuk pertama kalinya di dalam sebuah studi sistem persamaan linier dan transformasi linier. Cerita Arthur Cayley panjang. Oh, jadi Anda yang menemukan rumus matriks yang sulit itu? Mamat menyampaikan apa yang ada di benaknya.
Lalu, Anda tahu alasan kenapa saya tiba-tiba berada di sini? Tanya Mamat melihat pria itu menyunggingkan senyumannya. Untuk menunjukkan bahwa Matrix tak sesulit yang kau pikirkan. Oke, sekarang kita sudah sampai. Seru Arthur Cayley ketika sudah berada di depan pintu. This is the Matrix World. Ucap Arthur Cayley sembari membuka pintu itu. Wah, seru Mamat takjub. Apa yang ingin kau ketahui tentang Matrix? Kau hanya cukup memintanya saja. Dan jangan lupa sebutkan kata sandinya. Akan kutunjukkan caranya. Ucap Arthur Cayley lagi. Konsep Matrix. This is the Matrix World. Tiba-tiba muncul sebuah penjelasan mengenai matriks di langit. Oke. Konsep matrix. This is the matrix world. Oke, di langit-langit matrix world terpampang jelas diagram dari matrix sendiri. Matrix itu berasal dari sistem persamaan linier. Kalau kita ingin memahami matrix, kita berawal dari sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier sudah diajarkan anak-anak kan? Sudah. Itu kita lebih mudah menyelesaikan permasalahan dalam sistem persamaan linier dengan menggunakan matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siput dan penamaan matriks menggunakan huruf kapital A, B, C. Misalkan matriks A. Komponen matriks diantaranya ordo, baris, kolom, dan entry. Ordo adalah banyaknya baris dan kolom dalam matriks tertentu. Baris adalah suatu susunan berderet horizontal, kolom adalah susunan berderet vertikal, dan entry adalah tiap elemen yang terdapat pada baris dan kolom matriks. Oke, anak-anak, pada langit-langit matriks ditambahkan langsung contoh dari matriks itu sendiri. Nah, di situ tersusun beberapa bilangan. Ada pada matriks. Nah, ada apa aja anak-anak? 10, 20, Yang kalian sebutkan tadi adalah entry dari matriks. Yang mana arti dari entry sendiri adalah tiap elemen yang terdapat pada matriks. Nah, kemudian jika Bu Ira ambil satu contoh 22, 6, dan 17. Ini termasuk apa anak-anak?
buat Tabel. Ya. Kita buat tabel. Namanya tadi siapa saja? Adi dan Caca. Lalu untuk penilaiannya, nilainya apa aja yang dinilai? Sikap, pengetahuan, Dan keterampilan. Nilai Ari berturut-turut berapa, Nana? 7, 9. Nilai Adi berapa? 8, 6. Nilai Caca berapa? 7. Nah, di sini kita bisa melihat dalam sebuah tabel itu terdiri atas apa aja? Baris dan kolom. Di sini terdapat berapa baris, anak-anak? 3. Berapa kolom? 3. Lalu kita bentuk tabel ini ke dalam model matriks. Bagaimana? Dengan mengambil bilangan-bilangan yang ada pada tabel. Ya, Pak. Berani sekali. Ya, silakan. Bagaimana anak-anak? Coba diperhatikan jawaban dari teman-teman. Dalam bentuk matriks, tadi Bu Ira mengharapkan untuk memasukkan bilangannya ke dalam baris dan kolom. Nah, seperti ini. Gimana menurut anak-anak yang lain? 7. 7. Anak-anak sudah paham untuk memodelkan matriks? Sudah. Oke. Nah, sama dengan jawabannya teman kita Rima? Sama. Are you understand? Yes. Are you understand? Yes. Are you understand? Yes. Setelah penjelasan tentang konsep matriks berakhir, Mamat tiba-tiba mengingat hasil nilai harian matematikanya. Aku ingin tahu penjumlahan dan pengurangan matriks. This is the matrix world. Mamat menyerukan apa yang ingin diketahuinya, kemudian menyebutkan kata sandinya. Tiba-tiba di langit muncul penjelasan mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua matriks dapat dijumlahkan maupun dikurangkan hanya jika memiliki ordo yang sama. Dan ordo matriks hasil penjumlahan maupun pengurangan dua matriks adalah sama dengan ordo matriks yang dijumlahkan. Penjumlahan maupun pengurangan dua matriks bisa dioperasikan dengan menjumlah maupun mengurangi entry-entry yang seletak dari kedua matriks. Dari penjelasan matriks world tadi, kita bisa tahu syarat dari penjumlahan dan pengurangan matriks itu apa? Coba dibaca, diamati. Kira-kira apa syarat dari penjumlahan dan pengurangan matriks? Memiliki ordo yang sama. Oke, syaratnya yang pertama memiliki ordo yang sama. Memiliki ordo yang sama. Lalu apa lagi anak-anak? Dengan mengoperasikan entry yang terletak dari dua matriks. Lebih dikeraskan lagi suaranya. Dengan mengoperasikan entry-entry yang terletak dari kedua matriks. Mengoperasikan entry yang seletak. Ya, kuncinya itu ordo yang sama dan entry-entry yang
menghitung penjumlahan dan pengurangan matriks ini, syaratnya yang pertama, ordonya sama. Pada tampilan yang Bu Ira tayangkan, memiliki ordo berapa? 2 kali 2. 2 kali 2. Ada yang tahu alasannya kenapa kok bisa 2 kali 2? Karena memiliki 2 baris dan 2 kolom. Memiliki 2 baris dan 2 kolom. Benar sekali. Nah, di sini Bu Ira memberikan 2 baris dan 2 kolom. Matriks berordo 2 kali 2. Pada matriks A, Bu Ira beri pada entry baris pertama, kolom pertama dengan warna kuning. Begitu pula dengan matriks B, pada baris pertama, kolom pertama Bu Ira beri warna kuning. Matriks A, kolom pertama, dan matriks di baris pertama, kolom pertama matriks B sama-sama berwarna kuning. Nah, di sini kita akan menjumlahkan sesuai dengan entry-entry yang seletak. Kita coba langsung terapkan konsepnya di sini. Ini sudah ditulis ya, Renata? Sudah. Misalkan Bu Ira punya matriks A dengan entry-entry A 1 1, A 1 2, A 2 1, dan A 2 2. Serta Bu Ira punya matriks B 1 1, B12, B21, dan B22. Di sini, entry-entry yang seletak bisa kita jumlahkan apabila yang ditanyakan adalah matriks A ditambah matriks B. Maka, untuk baris pertama A11 dijumlahkan dengan matriks B di baris yang pertama, kolom pertama. Apa anak-anak? B11 Menjadi A11 A11 ditambah B11. Lalu A12 ditambah B12. lalu A21 ditambah B21. A22 ditambah B22. di sini Bu Ira punya kartu soal untuk dicoba diterapkan pada media yang telah Bu Ira tayangkan ini. Salah satu dari kalian bisa maju ke depan untuk mencoba menerapkan media ini untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan matriks. Ayo, salah satu siapa? Ayo, pilih salah satu. Coba dibaca, diberitahukan ke teman-teman. Diketahui matriks A sama dengan 4, 8, 6, 3. Matriks B 4, 4, 3, 1. Hitunglah A dikurangi dengan B. Yang ditanyakan adalah matriks A dikurangi matriks B. Langsung kita terapkan pada media ini. Kita coba. Untuk matriks A-nya tadi berapa? 4, 8, 8, 6, 6, 3. Untuk matriks B-nya 4, 4, 4, 4, 3, 3, 1, 1. Bisa kita lihat di sini, untuk entry yang terletak di matriks A dikurangkan dengan entry
Tiga. Tiga dikurangi satu. Satu. Dua ya. Nah, hasilnya bisa kita lihat. Sama kan? Iya. Ayo satu kali lagi. Tapi anak-anak sekarang yang coba praktekkan. Ayo satu kali. Coba. April ya, berarti saya pun bisa kembali ke tengah. Tinggal satu ya kartunya. Coba dibacakan. Diketahui A punya elemen 2, 4, 3, 1. B punya 1. Jumlah A ditambah B. Oke, April bisa ke sini. Coba April, isikan matriks A dan matriks B pada media ini. Coba. Matriks A-nya tadi berapa April? 2, 4, 3, 1. Untuk matriks B-nya 1, 2, 6. Coba diamati anak-anak. Matriks A dan matriks B jika dijumlahkan menghasilkan 3, 6, 5, 7. Bisa aku jelaskan bagaimana caranya? Untuk yang entry A yang berwarna kuning itu ditambahkan dengan entry B yang juga berwarna kuning. Untuk yang A berwarna biru ditambahkan dengan yang B juga yang berwarna biru. Jadi untuk yang A ditambah B yang berwarna kuning kan 2 sama 4. Jadi 2 ditambah 1. Maaf. Untuk yang A itu kan 2 dan B-nya kan 1. Jadi ditambahkan 2 ditambah 1 hasilnya kan 3. Untuk yang warna biru di A itu kan 4, yang di B itu 2. Jadi 4 ditambah 2 hasilnya 6. Untuk yang berwarna pink untuk 3 ditambah 2 hasilnya 5. Dan yang A berwarna oranye itu 1, untuk yang B-nya kan 6, jadi 1 ditambah 6 hasilnya 7. Nah, benar sekali. Kita beri tepuk tangan untuk April. Bagaimana anak-anak? Anak-anak sudah paham untuk penjumlahan dan pengurangan matriks ini? Sudah. Sudah. Jadi untuk syaratnya yaitu memiliki order yang sama dan entry-nya setara. Akan lebih mudah lagi jika kita menggunakan media Microsoft Excel ini. Baik. Sekarang Ira akan bentuk kalian menjadi kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 anak ya. Tapi di sini ada berapa anak ini? Oke, Ibu bagi menjadi 2 saja ya. Berhitung secara acak 1 sampai 2. Dimulai dari Ikhlas. 1. 2, 1, 2, 1, 2. Oke, yang kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 bergabung dengan kelompok 2 di sebelah sini. Bu Ira akan bagikan lembar kerja kepada kalian, ya. Lalu sesuai dengan batasan waktu yang Bu Ira berikan, saat waktu habis
Ayo anak-anak, waktunya hampir habis. Tangis up, angkat tangan semua. Ayo, mana lembar kerjanya bisa dikumpulkan sekarang. Ya. Lembar kerjanya. Oke. Baiklah, sekarang Bu Ira minta kalian untuk membentuk sebuah lingkaran. Berdiri membentuk sebuah lingkaran. Membentuk sebuah lingkaran yang utuh ya. Jangan sampai sekali. Lingkaran juga nggak apa-apa. Sudah? Sudah. Jadi di sini Bu Ira akan menerapkan model pembelajaran talking stick, di mana Bu Ira memiliki sebuah tongkat yang akan Bu Ira berikan kepada salah satu anak. Kemudian anak tersebut mengestafetkan kepada teman-temannya dengan diiringi musik yang Bu Ira berikan nanti. Nah, saat Bu Ira memberhentikan musik, anak yang memegang tongkat harus menjawab pertanyaan dari Bu Ira berkaitan dengan hasil diskusi kelompok kalian. Kalian sudah paham? Sudah. Akan Bu Ira mulai. Kalian bisa sambil nyanyi. Bisa sambil tepuk, bisa sambil nyanyi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Siapa yang pegang tongkatnya? Amal yang pegang tongkatnya. Oke, Amal coba jelaskan apa yang dimaksud dengan matriks. Susunan suatu angka yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Gimana anak-anak yang lain? Apakah sudah benar atau ada yang mau menambahkan? Berbentuk persegi atau persegi panjang. Berbentuk persegi atau persegi panjang. Ada yang mau menambahkan lagi? Yang memiliki urdu, baris, kolom, dan entry. Sudah? Ada yang mau menambahkan lagi atau hanya itu tadi? Memiliki bentuknya siku. Bentuknya siku-siku. Kurung siku. Yeah. Oke, jadi matriks itu susunan bilangan yang memiliki baris dan kolom, entry, serta dan ordo, lalu di dalamnya sebuah kurung siku berbentuk persegi atau persegi panjang, dan penamaan matriks itu menggunakan huruf kapital. Oke, sekarang tongkatnya di estafetkan lagi. Bu Ira akan memulai lagunya. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia.
dengan 2 klik 2. Memenuhi nggak syarat yang tadi, syarat penjumlahan dan pengurangan matriks? Memenuhi. Nah, untuk selanjutnya, apa syaratnya? Dijumlahkan Entry yang selesa. Ini kelompok 1 sudah menjumlahkan entry-entry yang seletak. Nah, buktinya 2 ini di baris yang pertama, kolom pertama dijumlahkan dengan 5. Di baris pertama, kolom pertama pada yang kedua, ya, beda ya. Menjadi 2 ditambah 5, 1 ditambah 4, 3 ditambah 5, 2 ditambah 4. Menghasilkan berapa? 7, 5, 8, 6. Bener nggak sih? Coba kita masuk ke Excelnya. Coba Bu Ira dibacakan. 2, 1, 3, 2. Lalu yang satunya 5, 4, 4. Hasilnya sama atau tidak? Sama. Iya, baik perhitungan manual maupun digital hasilnya sama. Untuk pengoperasian, penjumlahan maupun pengurangan matriks itu tadi sudah memenuhi syarat, kode yang sama dan entry-entry yang seletak. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Tadi model pembelajarannya gimana anak-anak? Seru nggak? Seru. Kayak main-main ya, tongkat diestafetkan terus jawab, ada lagunya juga. Oke. Untuk pembelajaran kali ini, jadi kita bisa simpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini. Konsep Konsep matriks. matriks itu apa? Susunan suatu baris. Susunan suatu angka yang LKPD ini juga ada, tadi kan juga sudah belajar. Susunan bilangan yang berdasarkan baris dan kolom dalam suatu sejalan berbaris dan diletakkan di dalam lalu apa lagi? Komponen matriks ada apa saja? Untuk baris, kolom, entry. Dan yang terakhir, syarat penjumlahan dan pengurangan matriks adalah Memenuhi bersama. Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak. Sudah tahu semua anak? Sudah. Dipersiapkan untuk pelajaran di pertemuan selanjutnya. Sebelum Bu Ira akhiri pelajaran pada sore hari ini, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat kepada kedua kelas, bisa memenuhi Untuk mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita membahas sesuai dengan agama dan tujuan masing-masing. Berdoa, silakan. Baiklah anak-anak, tetap semangat belajarnya. Kita bertemu di pertemuan